Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Yeah. Gue bakalan ngelanjutin seri Session BT 2026 di bagian kemampuan penalaran umum atau KPU gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama gitu ya. Ini masih lebaran ya, atau hari ini lebaran atau kemarin gitu. Gue nggak tahu ini. Ya, tidak bisa memastikan karena sekali lagi gue buatnya masih di luar bulan puasa gitu ya, sebelum gitu. Langsung saja kita ke part 5 gitu ya, nomor 21. Kemampuan penalaran umum season 5 kali ini. Nah, di nomor 21 ini ya, kelihatannya perhitungannya kayaknya lama gitu ya kan, kayak gimana cara ngerjainnya bla bla segala macam gitu. Tapi ini jujur, perhitungannya sendiri tuh udah cukup mudah banget malah ya. Kita lihat di sini bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Otomatis kita buang, yang pertama kita buang bilangan kelipatan 5. Nah, kelipatan 5. Kelipatan 5 mana ini? Ini. Even kita nggak tahu itu bisa dibagi 3 atau enggak. Nggak peduli. Intinya jangan sampai habis dibagi 5 gitu kan. Nah, tinggal ngecek yang ini. Nah, ngecek yang itu gampang banget, gak butuh waktu lama. Ini kita pakai cara biasa ya, 6, 8, 9. Dibagi 3. Oke, kita sama-sama ya. 4, 12 ya kan, 16 ini hasilnya 5, 15 ini 18. 18 itu kan udah langsung ya, bulat ya, 6, 9, 3. Udah. Ini habis dibagi 3. Udah gitu doang. Kebetulan di nomor A aja gitu ya kan, di bagian A gitu jawabannya. Kita coba cek yang lain ya. Bagi 3 ini 5, 15. Oke, ini 7, 21 ya, jangan lupa kosong. 21 terus 3 13 ya, sorry, 13. Udah kelihatan banget nggak bisa gitu kan, ada sisanya nih 13, nggak bisa koma bla 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 segala macam. Selanjutnya kita ke 2579. 20 berarti 6 ya, 18. Oke, sisa 25. 25 itu adalah 8. 824 ini sisa 17. 5 sisanya 29 udah kelihatan. 29 itu mentoknya 27. Perkalian dengan 9 berarti ini koma. Udah, ini nggak bisa. Gampang kan? Cepat kan gitu loh. Nggak sesusah itu ya. Apalagi pembagiannya masih dengan satuan. Pokoknya pembagian itu masih 1 sampai 9 ini masih mudah banget ya. Jangan sampai kalian merasakan sulit pembagian terhadap bilangan satuan. Oke? Nomor 22. Nomor 22 gimana? Ini koma-koma segala macam. Bentuk menjadi pecahan. Kita bisa langsung coret-coret ya. Bentuknya seperti ini nih. 5 0, 5, 5. Nah, di per 10. 10 lagi. 1000. 0 gitu ya. 10 pangkat 3. Ini kan koma. Koma ya, bukan titik. Koma. Nah, dibagi dengan 2022 per 1000. Nah, ini operasional dibagi. Itu kan bisa diubah menjadi perkalian dengan dibalik. Yang sebelah kanan tuh dibalik. Nah, dimana penyebut menjadi pembilang menjadi penyebut gitu. Nah, hasil akhirnya ini bisa dicoret dengan apa? Bisa dibagi dengan bilangan apa yang sama? 1, 1011. Nah, dibagi 1011, 5. Dibagi 1011 ya. Dibagi 1011. Ini 2. Hasil akhirnya adalah 5 per 2. 5 per 2 nggak ada. 2,5 gitu kan. 5 dibagi 2, 2,5. Coba 5.000 dibagi 2, 2.500 gitu ya. Uang cepet emang sama gue juga, uang cepet gitu. Lanjut ya, kita lihat. Mobil Van Matthew diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia mengisi tambahan 6 galon bensin saat di SPBU. Jadi sebelum itu 10, saat di SPBU itu 6 galon, saat
saat. Terus setelah mengisi, tangki masih kurang, ternyata masih kurang 4 liter, nggak full ternyata ngisinya ya, sesuai kondisi uang mungkin. Jika kapasitas total tangki C adalah sekian, nah ini bukan sekian, seharusnya dalam SNBT penjelasan kapasitas total tangki C ini nggak perlu dijelaskan. Seharusnya, karena di sini sudah full penjelasan bahwa total kapasitas tangki C itu 20. Kita sudah bisa bernalar sendiri ya, hati-hati. Jadi kalimat ini ya yang gua kasih kurung siku ini seharusnya tidak dijelaskan. Kita sudah tahu bahwa kapasitasnya 20 galon ya, 20 liter mungkin. Berapa persen kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika ia berhenti di SPBU? Berarti ketika dia berhenti di SPBU berarti dia belum mengisi, ya kan? Belum mengisi. Jadi sebelum mengisi, isinya berapa? 10. Diper berapa? Per 20 kali 100%. Gitu. Kenapa per 20? Ini keseluruhan. Ibaratnya itu ini adalah NA-nya, jumlah semuanya jumlah yang kita perhitungkan yaitu kondisi motor kan? Kondisi mobil sebelum mengisi bensin. Nah, dengan total kapasitas bensinnya, tangkinya, ya kan? Ini 50%. Itu aman banget. Nomor 24. Iya. Masih perlu dikecilin lagi. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Jadi hasilnya sama-sama satu dinding gitu ya, satu dinding atau satu proyek lah. Jadi kecepatannya, rumusnya ini berdasarkan, gue jelasin lagi. Kecepatan kerjasama itu sama dengan kecepatan A ditambah kecepatan B. That's why ya. Karena itu ya, ketika kita mencari waktu kerjasama biasanya diajarkan seperti ini, ya kan? Waktu A ditambah 1 per waktu B. Itu berasal dari apa? Ini kecepatan. Karena ini satu, ini yang berasa menjadi sebuah rumus baru. Berasanya rumus baru. Padahal enggak. Rumusnya itu ini. Berkecimpung, bergulat, berenang di kecepatan itu sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau ditanyakan jarak gitu ya kan, ditanyakan kecepatannya, kalian bisa bernalar melalui sumber yang sama yaitu kecepatan. Rumus kecepatan yaitu hasil ya per waktu. Oke, waktunya gua W, ininya gua K gitu biar sesuai. Jadi hasil per waktu. Hasil ini bisa apa aja? Jarak S. Oke, jarak. Jarak bisa apa? Proyek, bisa baju, celana, apapun hasil. Rumah bahkan ya, untuk pekerja kuli biasanya gitu kan. Soal cerita tentang kuli kayak gitu. Rumahnya, bagiannya seperti itu ya. Oke, aman banget. Jadi kalau yang seperti ini beberapa mentor juga mengajarkan seperti ini rumusnya. Langsung aja TA kali TB ya kan, dimana dibagi dengan TA plus TB. Padahal rumus ini adalah rumus penyamaan penyebut ini. Ya kan? Penyamaan penyebut gitu. Rumus ini rumus praktis. Ini rumus praktis. Khusus, tapi khusus 2 waktu saja. Atau 2 pekerja saja. Ketika sudah 3 pekerja, kita tetap akan balik ke sini. Nggak bisa pakai yang seperti ini. Karena berbeda. Ya, penyamaan penyebutnya, penjumlahannya itu berbeda gitu ya. Aman banget gitu. Jadi langsung saja di sini gue langsung masukkan TA-nya berapa? 4, TB-nya 3. Ini tinggal 7. Ya udah ya. 12/7. Gitu ya.
aman banget, aman banget, aman banget. Gitu. Oke, mengerti ya? Gue juga sudah buat untuk yang model 3 pekerja seperti ini. Gue juga sudah buat ya. Kalian bisa maraton. Nonton maraton ini lebih bermanfaat ya kan? Ya kan? Daripada maraton drama nangis-nangis. Gue juga sering maraton drama dan anime. Gak apa-apa, buat hiburan gak masalah, tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Bendul banget. Nah, jika A bilangan bulat dan B sama dengan 5A+3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Pembagi dari B berarti habis dibagi ya, habis dibagi. Tidak ada sisa. Misalkan 12 bagi 7. Ini kan sisa ya. Ini sisa ya. Ini ada sisanya. Sisa berapa? Sisa 5 ya. Sisa 5 gitu. Nggak ada sisa. Habis dibagi, pembagi. Berarti yang bisa kita katakan di sini, bilangan tersebut B ini tidak mungkin kelipatan 5. Karena apa? Ada 5 kali A di sana. Gitu. Tidak mungkin kelipatan 5. Berarti ini kita bisa coret. Selanjutnya, kita tinggal lihat ini 3. Berarti rumusannya berarti apa? Kelipatan 5 ditambah 3. Di sini ada nggak kelipatan 5 tambah 3? Ini kelipatan 5 nih, 15 tambah 2. Ini kelipatan 5, 10 tambah 3. Mana yang memenuhi? C gitu. Aman banget ya.